Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, SUV ini idola banyak orang. Gagah, berkelas, dan pakai mesin diesel yang powerful tapi juga efisien. Tapi bukan berarti mobil ini benar-benar udah perfect ya, karena ada juga beberapa kekurangannya. Dan kali ini kita akan ngebahas kelebihan kekurangan Fortuner VRZ bersama Ko Billy. Halo, Ko Billy. Hey, Om Idai. Halo teman-teman Auto Second. Ya, ini Ko Billy sekarang lagi ada Fortuner VRZ ya? Ya. Tahun berapa nih? 2018 Om. 18? Ya. Wah, masih kinyis-kinyis dong. Kilometernya baru 19.000. 19.000? Ya. Wah, ini jarang nyentuh aspal ceritanya ya? Kayaknya gitu sih. Tapi udah dicek bener tuh 19.000? Udah dicek. Oh. Standarnya ya. Standarnya? Gitu. Ngomong-ngomong, kenapa ngambil VRZ? Kita nyebutnya VRZ mestinya ya? VRZ ya, VRZ. Jadi sebenarnya ada beberapa mobil inceran gitu ya. Ya kalau di kelas 4x2 SUV diesel kan pasti misalnya Pajero Sport, terus ada Fortuner. Dua itu sih yang opsi pertama ya. Ya. Kalau Pajero pasti Dakar ya. Mesinnya lumayan bertenaga, lebih gede dari ini. Sekitar 180 dk. Torsinya 430 Nm. Kalau ini sebenarnya Lebih rendah ya? iya, mindsetnya lebih ke apa ya, durability, terus gampang dirawat dan lain-lain. Ini tenaganya cuma 150 dk dengan torsi sekitar 400. Mesinnya sama 2GD kayak Innova Reborn. Iya. Iya. Jadi cukup akrab sama mesin 2GD. Ya udah pilih ini aja deh. Oh gitu ya. Jadi 2GD dalam wujud yang berbeda nih. Iya. Jadi setelah 2GD Reborn, SUV. upgrade-nya ke SUV. Iya. Wah, gagah banget nih. Tapi secara brand emang dia nunjang juga ya? Iya, kalau brand sih Toyota ya. Toyota ya? Mindset orang kebanyakan kan reliable ya. Terus perawatannya terjangkau, after sales di mana-mana, bengkel gitu. Mungkin spare part kalau kita cari selain yang genuine, yang original juga. Second layer masih ada ya? Iya, aftermarketnya banyak. Banyak ya? Ya belum lagi misalnya kan orang biasa lah, orang Indonesia nih jualnya gimana gitu. Tapi Ko Billy masih mikirin jual, masih mikirin resell juga nih? Maksudnya liquidnya Oh, ini liquid kan. ya? Liquid itu kalau lagi BU gitu kan, udah bisa segera dijual. Cepat ya diambilnya? Cepat. Ya emang ini mobil yang jarang di showroom lama biasanya? Ya, pas nyari kemarin ini agak sulit ya. Pertama, harganya udah ganti. Iya. Om Ida pasti juga ngamatin ya. Ini salah timing kayaknya? Iya nih. Deket-deket lebaran? Kayaknya nggak ngaruh lebaran ya. Nggak lebaran. Mungkin ya? habis lebaran tetap tinggi. Tetap tinggi gitu ya. Karena stok mobil barunya juga ya banyak ada masalah komponen yang susah gitu kan ya. Nah kemarin itu sebenarnya nyarinya yang tahun 2016. 2016? Karena budgetnya kan ya anggaplah sekitar 350 ya. Tapi ternyata udah ganti harga. Udah ganti harga. Sekalian aja sama yang lebih muda. Betul ya, di pasaran tuh nggak ada yang harganya segitu. Udah nggak ada kalau sekarang. Makanya tadi saya bilang timingnya agak salah. Karena setelah 2021 akhir tuh sampai ke 2022 ini semua harga mobil tuh naik. Ya, karena barunya naik, harga secondnya ikut-ikutan. Iya. Gitu. Jadi yang ya taruhlah 2016 awal itu ya. Iya. Itu masih 300 kecil udah mentok-mentok sama yang VNT. Betul. Di 300 kecil 340, VNT masih ada yang 320. Sekarang tuh udah naik lagi ke 300 gede. Ya, itu kemarin ya lihat-lihat showroom perbandingan rata-rata ada yang buka 400. Paling murah itu 380. 380. Itu Tapi yang 2016. Kondisinya nggak gitu bagus ya. Terus ke pemakai juga saya lihat tuh sekitar 7 mobil ya. Oh ya? Itu bukanya juga udah mahal ya, 390. Wah gimana ini gitu. Udah tahu pasar juga sih sebenarnya. Iya benar-benar deh, benar-benar. Nyari VRZ murah sekarang yang 300-an kecil udah nggak ada. Beberapa tahun lalu mungkin masih ada itu. Iya. Tapi ini rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh, dapat ya? Malah ketemu yang 2018. 18. Yang berapa tadi? 400. 400. Ya. Mungkin ya kalau di pasaran 430-an kali. Apalagi kilometernya
rendah ya? Ya, kilometernya rendah. Nah, ini ada cerita nih, kalau boleh saya ceritain dari beberapa yang saya datengin gitu ya. Ada sih ketemu yang odometernya di reset gitu. Oh ya? Nah, Sempat ini ketemu tuh? unik banget gitu kan. Yang jual pemakai gitu kan ya. Dia bilang baru 30.000 kilometer. Seperti biasa saya cek ke bengkel resmi ya. Ini servis rekornya gimana nih? Ternyata udah 100.000. Itu tahun 2021 terakhir dia servis di situ. Dia pemakai apa emang jangan-jangan dia kejeblos juga sebelumnya? Makanya mungkin kalau lihat profil orangnya nggak mungkin tuh dia kan. Richard Riset gitu. Iya, orangnya ya mungkin ada penjahat siapa gitu. Atau dia nyuruh orang tapi nggak tahu juga kan? Iya, sebenarnya atau ya itu tadi orangnya kejeblos, sebenarnya dia juga dia juga ketipu ya. dapat 30.000 ternyata dapatnya 120. Iya. Masih ada lah yang seperti itu, tapi sebenarnya kalau kita hati-hati ya, kita bisa lihat misalnya pertama odometer sekian cocok nggak sama misalnya yang paling gampang profil ban ya. Bannya kalau tahun 2016, 2017 ya kalau bisa produksinya sekitar segitu kan. Terus yang pasti servis record di bengkel resmi. Kalau misalnya selama hidupnya mobil itu cuman di tahun pertama servis gitu ya, ini sebenarnya tanda tanya ya. Setelah sekian 2-3 tahun kemudian ini lari kemana gitu kan ya. Harus bisa di-trace ya, sebaiknya kalau mau yakin ada servis rekornya. Kita bisa minta kok, datang aja ke Toyota. Bawa mobilnya apa suratnya aja, apa nomornya doang? Apanya? Bawa mobilnya aja apa suratnya doang? Nomor polisinya aja. Nomor polisinya aja ya? Minta nih, nanti saya mau beli mobil, saya nanti mau lanjut servis di sini, minta datanya dong. Nah itu free? Bisa, gratis sih. Gitu, jadi ketahuan. Dan tercatat ini bukan hanya berdasarkan plat nomor ya, tapi nomor sasis dan nomor rangka. Jadi kalaupun udah berubah nopolnya gitu ya tetap ada di situ. Tetap gitu. kelihatan ya? Tetap ada di situ. Iya. Nah, sebelum lanjut, saya ingin menunjukkan satu rangkaian produk perawatan kulit yang bikin kulit jadi lebih bersih, segar, lembab, dan terlindungi dari efek buruk paparan sinar matahari. Bara for Men. Pertama-tama, saya membiasakan diri untuk selalu mencuci muka. Dan ini Bara Face Wash. Bara Face Wash ini mengandung bambu charcoal, aloe vera, dan chamomile extract. Bahan-bahan ini efektif ngebersihin kulit muka dari debu dan kotoran yang nempel, serta ngurangin minyak berlebih. Antioksidannya mampu ngejaga kulit dari efek buruk akibat paparan sinar matahari dan membuatnya tetap lembab serta nggak bikin kulit iritasi. Setelah ngebersihin muka, saya biasa pakai pelembab. Saya pakai ini, Bara Face Cream. Pelembab ini punya tipe hyaluronic acid lebih banyak dibanding produk pelembab lainnya. Jadi bisa dibilang Bara Face Cream ini moisturizer power complex yang khasiatnya mampu ngejaga dan ngikat kadar air di dalam kulit. Sehingga kulit nggak gampang kering dan jadi lembab optimal seharian. Didukung inovasi mutakhir probiotik serta sunscreen agent, vitamin E dan aloe vera, Bara Face Cream bisa ngurangin kerut dan mencegah penuaan kulit. Punya efek perlindungan terhadap paparan sinar matahari, menangkal radikal bebas, dan lagi-lagi mencegah iritasi kulit. Bara Face Cream juga memiliki tekstur yang ringan dan cepat menyerap sehingga nyaman dipakai. Nah, teman-teman Auto Second, cukup dengan rangkaian produk Bara for Men, kulit jadi terasa lebih bersih, lembab, dan terlindungi. Jadi, ngerawat kulit dibikin simpel aja, yang penting efektif. Pakai skincare khusus cowok, Bara for Men. Apalagi buat yang aktif kayak kita-kita gini. Lanjut Kobil, kira-kira kelebihan mobil ini menurut Kobilnya apa aja nih? Kelebihan ya? Ya, kita bahas kelebihannya dulu. Menurut saya sih biasa aja ya. Biasa aja. Maksudnya yang lain-lain juga kompetitornya juga ada kelebihan-kelebihannya. Tapi kalau di sini menurut pandangan kebanyakan masyarakat ya, ini ada kesan eksekutif gitu ya, cukup premium gitu ya. Dan mungkin ada juga sebagian yang mimpi punya mobil ini ya, misalnya banyak naik dari LMPP, MPV, terus mau nyoba ini ya, mau nyoba ini. Dan ini ada yang unik Om Idai. Kemarin tuh Automotive Group bikin indeks kebahagiaan berkendara. Oh ya. Jadi survei di seluruh Indonesia, 34 provinsi,
ditanya lah ya, mobil yang bikin bahagia apa. Terus ada satu pertanyaan yang cukup unik. Mobil yang paling mengintimidasi apa? Di jalanan di ya. jalanan. Ternyata pemenangnya ada 2. Pajero Sport dan Fortuner. Fortuner. Kayaknya nggak jauh-jauh sama yang disuarain di sosmed-sosmed tuh. Iya, apa? Arogan. Panah dan senjata arogan. Arogan. Ya, kalau dari kesan yaitu premium, mungkin ada luxury-nya gitu ya. Dan kalau bagaimana handling dan lain-lainnya, ini juga pertama kalau dibandingkan misalkan dia sebagai SUV ya, ini memang cukup keras, karakternya sport ya. Karakternya sport. Terus bandingan suspensinya? Ya, suspensinya. Terus kalau kita duduk di dalam agak sempit feelingnya feelingannya. Dan bonetnya kan jauh ke depan, panjang gitu ya. Posisi duduk juga tinggi ya. Nggak tahu kalau ibu-ibu kondangan ini nyaman apa enggak duduknya gitu kan. Terus kalau baris ketiga ya kecil ya, dan legroomnya itu sempit ya, minimalis. Apalagi apa deck bawahnya itu naik kan. Oh ya, jadi lebih ke nekuk ya? Iya, nekuk. Ya itu kesannya sih. Ada lagi nggak kelebihan yang kau Billy suka dari mobil ini? Kita bahas kelebihannya dulu. Ini atau dengar cerita-ceritanya? Kalau performa masih sangat terbuka ya. Itu kita mau ningkatin, mau power up gitu ya. Itu ada remap, terus modifikasi turbo gitu yang lebih besar, rumah keongnya. Terus macam-macam deh. Paket-paketnya banyak. Paket-paketnya banyak. Bisa sekarang juga hype ya. Ke speed shop dan lain-lain itu banyak banget. Jadi buat tidak hanya buat taruhlah yang eksekutif, tapi anak-anak muda juga banyak sekarang yang main ini ya. Iya. Jadi, gampang dibikin cumi. Iya, cumi itu pilihan. Jadi asapnya itu bisa diatur mau bikin cumi apa enggak gitu ya. Ya, ini sedikit sentuhan aja horsepower mungkin bisa naik sekitar 50 dk gitu. Iya. Tapi kalau mau pakai yang biasa aja, mau pakai sehari-hari, cukup reliable. Misalnya ini kan standarnya, taruhlah kita isi deck slide atau Pertadex ya. Setan numbernya 51 sampai 53, sulfurnya rendah. Sulfur rendah itu 300 sampai 50 ppm ya. Tapi ada juga yang isinya biosolar. Sebenarnya sih tahan ini. Masih mau ya? Masih mau, karena di buku petunjuk itu disebutkan spek BBM dieselnya minimal ya. Minimal requirement itu CN48. 48 tuh. Wah, jadi luas banget tuh. Biosolar gitu. Iya. Biosolar dan sulfurnya itu masih lumayan ya, 2.500. Banyak juga itu. Nah, serunya lagi, sekarang juga banyak bengkel-bengkel perawatan yang menyediakan paket misalnya purging dan intake cleaner gitu ya. Jadi adalah beberapa ya, kalau sering ngikutin di Grid Auto atau otomotif tuh kita sering ulas. Misalnya purging setiap 3 bulan sekali itu biayanya sekitar 420.000 sampai 500. Dan itu saya kemarin mampir ke bengkelnya nggak berhenti-berhenti. Yang masuk gitu. Yang masuknya. Ini kenapa ya ramai banget ya? Oh ternyata dengan BBM yang let's say kemarin ada penyesuaian ya. Sekarang kan paling ini misalnya DX-Lite itu 12.900 ya. Tapi yang SPBU swasta itu ada yang 18.100. Jadi kalau misalnya BBM dieselnya downgrade, ya mau nggak mau merawat ya. Untuk merawatnya nggak terlalu mahal sih. Nanti sebenarnya bisa kita hitung antara ngisi BBM yang lebih bagus atau yang biasa tapi sering servis ya. Bersihin ya. Om Idai pernah liput kok. Ya, ada di video sebelumnya, nanti bisa dicek. Ya. Nah, ini kapasitas tangkinya lumayan gede ya? Iya, ini 80 liter. 80 liter. 80 liter ya, lumayan ya. Dan konsumsi BBM-nya gimana ini? Ini belum bawa nyetir jauh-jauh, tapi estimasi sekitar 13
kilometer per liter. Per liter ya. Iya, sekitar segitu. Ini minumnya apa? Ini masih Dexlite. Masih Dexlite. Ya. Oh, masih santun nih. Iya. Soalnya kalau yang dikasih istilahnya tuh ya Solar 5150 biasanya dikasih double filter. Iya. Gitu atau sering-sering purging gitu. Nah, Iya, itu iya. memang kontradiksi itu. Apa namanya? Ada yang setuju, ada yang enggak, tapi Betul. tergantung pilihan. Iya. Gitu kan. Ada yang sering-sering purging, wah jangan nanti begini gitu atau pakai double filter gitu. Ya Nah, memang dari teman-teman komunitas lain juga yang pakai Fortuner ya, ada yang pakai BBM Siso bilangnya 5150. Idola itu. Iya, rata-rata ada yang ganti filternya, filter solar, filter dieselnya gitu ya, filter BBM itu setiap 5.000 atau 10.000. 5.000 biasanya. 5.000 ya. Biasanya untuk jaga-jaga dia walaupun Betul. Tapi kalau saya pikir kalau dia pakai yang original ya, itu harganya lumayan loh. lumayan ya. 600.000 gitu Waduh. ya. Kalau ganti di bengkel resmi bahkan ada jasa sekitar 150.000 ya. Ya. Jadi 700.000. Tapi ada juga pakai aftermarket. Oh. Misalnya sebut brand aja ya, misalnya Sakura gitu. Ya. Itu cuman nggak sampai 150. Jauh ya? Iya, lumayan jauh. Ya pabriknya ada gitu ya. Pabriknya ada sih. Jadi bukan G-box. Heeh. G-box itu yang genuine boxnya aja. Ini orang lama nih yang ngomong Tapi- J-box. Ini setelah tahun 2000-an. Iya, ini dulu kerjaan Masih Om ada. Ida ini ngeliput ke apa namanya sentra-sentra spare part gitu ya. Orang lama yang nyebut J-box. Ya, Masih ya. dipakai sih Masih sekarang. dipakai sampai G-box sekarang ya. Iya. Dan mungkin salah satu perawatannya juga nggak gitu mahal ya. Kalau kita lihat di buku tunjuk, misalnya ngomong spek oli, dia requirement minimalnya cuma 15W 40. Wow. Jadi kalau teman-teman ke bengkel resmi ini mau ganti oli setiap 10.000 ya, itu biayanya ini kan sekitar 6-7 liter ya. Nggak sampai 700.000 deh, 700.000 untuk olinya. Olinya TMO, terus nanti ada filter sekitar 70.000 gitu. Ya nggak habis deh 800.000 untuk oli, untuk oli. Kalau Ya, servisnya biasanya berapa tuh? Tergantung kilometer ya. Biasanya yang agak mahal kan di 40.000, 80.000. 40.000, 80.000. Kalau ini kan udah 19.000. Tinggal dikit lagi ya. Nah, ini tahunnya 2018 nih. Kayaknya dia duluan tahunnya habisnya gitu kan. Kan garansi 50.000 kan. 50.000, mana yang tercapai duluan 3-4 tahun gitu ya. Itu free service ya? Free service, jasanya aja sih. Begitu Jasanya. udah lewat ini kena ya? Ya kena. Nggak gitu ingat harganya berapa. Nanti mungkin bisa kita cek gitu. Lanjut ke kekurangan atau problem-problemnya. Tapi kayaknya Fortuner nggak kedengeran ya? Ya. Kecuali rem depan yang viral itu. Oh iya ya, betul-betul ingat aja nih Om Idai. Jadi waktu itu tahun 2017 ya, Ya. ada Fortuner yang ditempelin stiker gitu ya. Oh iya ya. Ya dia Komplain lah intinya. ingat banget tuh warnanya silver. Remnya nggak benar segala macam ya. Ini memang yang Fortuner pertama keluar tuh rem depan cakram, disk, belakang masih tromol. Terus kita September 2016 udah ganti double disk. Tapi sepertinya ini hanya menimpa yang saya tahu ya, menimpa rem depan sih. Dan ini juga terjadi di Innova Reborn. Jadi getar. Iya, iya. Kalau di rem misalnya kita ngebut di tol mungkin di 60 atau 80. Jadi getar. Nah, ini kenapa? Kemungkinan rotornya memang jadi agak apa ya? Agak nggak lurus gitu, nggak balance ya. Nah, kalau teman-teman servis di bengkel resmi, herannya nih ya, nggak mahal. Nggak mahal. Jadi kayaknya ini problemnya memang banyak. Jadi biayanya nggak gitu mahal. Biayanya itu namanya rematching disk. Rematching disk. Rematching disk itu pengerjaannya sekitar 40 menit deh. Diapain tuh? Dibubut, Dibubut. tipis ya, ditempelin pakai alat gitu. Terus disknya diputer dan dipapas sedikit lah. Dibubut ulang. Sebenarnya sama aja kayak di luaran ya. Sama aja. Nah, kalau misalnya di bengkel non resmi itu harganya lumayan. 500 sampai 600 gitu. Misalnya kayak di Nawilis. Per pasang. Dua-duanya. Oh, dua-duanya sekaligus ya. Dua-duanya.
Nah, habis itu sih udah enak, Udah enak lagi. udah enak. Berarti sebenarnya masalahnya di mana tuh? Setelannya atau materialnya jangan-jangan? Ntar berapa waktu lagi Mungkin minta ya, dibubut iya, lagi? betul itu terjadi. Kalau misalnya mobilnya masih warranty, di bawah 50.000 kilo gitu, sebaiknya minta ganti aja. Bisa ya? Bisa. Oh, oke. Tapi belum tentu. Dikasih? Ya mungkin setelah sekian lama begitu lagi. Nah, belum dengar sih improvementnya ya. Cuman kayaknya Toyota belum sounding nih. iya, Soal kemarin ini apa masalahnya, terus langkah mereka tuh apa gitu? iya, lihat beberapa Fortuner yang saya inspeksi gitu ya. Di catatan servis itu ada rata-rata rematching. Rematching di rematching disk gitu. Wah. Bahkan yang kilometer 90 ribuan itu kemarin ada juga. Di 80.000 rematching gitu. Ya, kalau udah segitu mungkin ya karena udah mendekati 100.000 ya. Ya mungkin, tapi kalau ya itu terjadi di yang baru, lebih baik minta ganti deh. Ganti-ganti ya. Minta ganti ya. Iya, iya. Lebih cepat dan kita juga merasa aman. Kalau teman-teman yang ngerti mobil mungkin setirnya getar tuh ya, oh tahu ini soal rem ya, kalau ngerem ya. Tapi kalau yang nggak ngerti, misalnya ada ibu-ibu atau orang tua bawa mobil ini kan juga jadi khawatir kan, Iya. ini kenapa nih gitu kan. Tiap ngerem derek gitu ya. Iya. Nah. Terus ada lagi nih Apa lagi? di bagian dalam sih, Dalam, oke. lapisan setirnya tuh suka mengelupas. Oh, pelapis setirnya. Ya, pertama sih memang kita manusia kan keringetan ya, Heeh. dia kurang tahan bahannya. Oh. Jadi terkelupas gitu, jelek banget sih jadinya ya. Nah, lucunya nih udah tanya keliling kan ya, sebelum ambil mobil ini. Banyak pemilik itu melapisi dengan sarung. Oh, oke. Sarungnya ya. Di coverin gitu ya. Di-coverin ya. Memang tangan nggak bersentuhan langsung. Tapi tetap rusak. Tetap rusak. Kenapa? Karena lapisan dalam setirnya, sarung setirnya itu kasar. Kasar ya. Jadi rusak juga. Sama aja. Sama. Kayaknya lebih kasar dari tangan kita ya, dari kulit ya. Iya, kegesek-gesek kan, Iya. belok-belok gitu ya. Iya, sebenarnya itu bahan apa sih kalau dipencet itu emang kayak Soft. soft touch, Iya, soft kayak touch zaman ya. dulu. Tapi itu sebenarnya pelapis kan, di luar itu pelapis, ada jahitannya. Iya, tapi ini bukan leather sih, bukan kulit ya. Iya. Nah, Tapi kayaknya nggak kelas banget buat Fortuner ya, setirnya. nah itu dia. Kalau pokoknya kita ngelihatnya ilfeel deh. Nanti ada tuh Ada videonya. contohnya ya? Iya. Saya rekam kemarin. Banyak loh. Oh. Nggak hanya 1-2 mobil. Bisa dibilang 40%. Loh kok ini begini? Ngelotok gitu. Ya, ada yang pemilik sebelumnya waktu ngasih lihat mobilnya diem aja gitu ya. Tapi yang pertama kita lihat kan itu ya. Pas dibuka, ya Pak, oh iya itu. Itu kita kelupas deh. Padahal desain dashboardnya tuh cukup wah ya. Cukup wah. Di kelasnya itu cukup wah. Ya. Bahkan dibanding sama Pajero Sport ini mungkin lebih kelihatan berkelas sih sebenarnya. Ya, terus solusinya apa? Nah, solusinya sebenarnya kita bisa datang ke Retrim. Duit lagi dong. Pasarannya. Enggak, ini minta ada 2 opsi sih. Mereka nawarin ya. Misalnya pertama pakai kulit asli. Jadi dijahit ulang. Enaknya kulit itu bisa kenceng. Pas dijahit tuh ditarik itu bisa padat. Iya, padat. Jadi kita feelingnya itu masih sama. Kalau setirnya agak gendut kan gimana gitu kan? Iya, makanya itu ketat sekali. Nah, biayanya itu 1 juta. 1 juta. Pasarannya 1 juta ya teman-teman. Kalau udah bisa beli Fortuner ya nggak inilah ya. Iya. Nggak masalah bayar 1 juta, yang penting asik. Jangan lupa warnanya nih sama nih. Kemarin ketemu juga warnanya dashboard sekeliling agak gelap, itunya agak biru. Jadi langsung ini udah di retrim nih ya. Terus ada pilihan lain, itu pakai apa ya, sintetis kita bilangnya, semi kulit atau sintetis ya. Nah, sintetis ini biasanya kalau ditarik kenceng benangnya itu dia nggak gitu kuat gitu. Ya lebih murah sih, mungkin 50% dari yang kulit. Ngerjainnya itu ada yang bisa ditunggu, ada yang nggak mau buru-buru, 2 hari deh. Taruh pagi, besoknya kelar. Nah, kalau mau awet sih sebenarnya ada ya, pakai sarung tangan terus. Tapi asal jangan yang kasar ya. Segitu effortnya naik Fortuner. Iya, betul. Dan jangan beli setirnya, setirnya juga mahal. Banget. Apalagi terus ya, yang lain sih paling handling ya, karena nih sport terus
memang tinggi, tapi kacanya itu kecil gitu, nggak terlalu lebar view-nya gitu. Gitu Om Idai. Kalau buat bawa keluarga gimana? Bawa keluarga kalau hanya 4 orang, 5 orang sih oke ya. Kalau di belakang sih anak kecil gitu. Kalau misalnya mau mudik besok nih, kayaknya udah harus beli roof box ya. Pakai crossbarnya, terus beli roof box. Buat naruh barangnya. Naruh barang biar enak lah. Kalau naruh koper gitu di belakang nggak cukup. Nggak cukup ya, sempit. Sempit. Malah lebih ya gede sedikit. Innova ya? Iya, Innova lebih luas. Lebih luas. Nah, terakhir nih Kobil. Miara Fortuner kayak begini kira-kira pajak tahunnya berapa sih? Ya, kemarin waktu cari-cari gitu ada berbagai macam ya. Kepemilikan pertama itu biasanya ini berapa nih? Ini kepemilikan pertama nih ya, progresif 1. 7,3. Progresif pertama ya? Iya, 7,3-an. Kalau yang kedua itu hampir 9 juta ya. Ini yang buat 2018. 2018. Oke. Ini atas nama pribadi? Pribadi. Nah, ini juga ada cerita gitu ya. Kemarin itu lihat sekitar 40% nama PT. Nama PT. Nah, kan banyak tuh kalau yang teman-teman cari mobil, enakan nama PT apa nama pribadi? Oh iya. Nah, mungkin kita bisa lihat begini ya. Kalau mobilnya lumayan mahal gitu ya, mungkin buat eksekutifnya gitu ya, apa manajer GM atau direktur gitu ya, Camry, Fortuner gitu, itu sangat mungkin nama perusahaan gitu, karena sebagai fasilitas mobil buat mereka gitu ya. Nah, ini kita juga harus lihat, memang kalau mobil atas nama PT biasanya yang memakai ya walaupun ini dibuat seseorang gitu ya Kak, barangkali ada yang minjem juga lain-lain gitu, itu sangat terbuka. Tapi kita bisa lihat atas nama PT-nya jangan sampai PT rental gitu. Kalau itu pasti buat mobil rental gitu ya. Mobil rental. Nah, kalau teman-teman beli mobil atas nama PT juga harus dilihat ada surat pelepasan hak. Jadi ada dari HRD atau dari perusahaan itu yang mewakili bahwa mobil ini sudah dilepas. Ya, gitu. Biasanya SPH-nya kan jadi 1 tuh kalau atas nama PT. Betul, jadi 1. Cuman memang nggak semua orang itu familiar dengan mobil XPT ya, dan ini masih ya itu terjadi kontradiksi lah. Betul. Tapi kita bisa pecah. Biasanya kalau yang middle up itu kilometernya rendah-rendah di bawah 100. Terus kalau yang di bawah itu ya contohnya dari Evalia apa Avanza gitu. Itu Innova bahkan itu kilometer udah tinggi-tinggi tuh biasanya. Walaupun ini karena memang mobil tempur ya. Mobil tempur ya buat harian. Mobil tempur. Gitu. Jadi itu yang jangan beli mobil XPT, lihat dulu nih. Itu tadi latar belakangnya rental apa bukan, terus kedua levelnya biasanya gitu. Iya, betul banget itu ini. Pengaruh sih sebenarnya. Iya. Terus juga saat transaksi ya. Entah itu PT apa pribadi, ada beberapa sih kemarin BPKB-nya belum ready. Nah, kemanain tuh? Biasanya gini, bisa jadi kalau misalnya dia kredit, itu tinggal sisa berapa gitu ya. Kan bisa jadi orang bosen gitu mobilnya, ini belum selesai leasingnya tapi saya mau jual. Nanti kalau ada yang beli baru dilunasi. Nah, boleh sih. Nah, untuk pelunasan ini kan biasanya kalau tergantung dia bosan atau BU gitu. Kalau BU misalnya ya kita bantu bisa melunasi kalau kita belinya cash gitu ya. Nanti bikin perjanjian BPKB-nya nggak usah dibayar full dulu. Misalnya bayar berapa gitu ya. Kalau udah 50% mobilnya boleh dibawa sih gitu ya. BPKB-nya nyusul. Habis itu ditebus di tangan baru kita ambil. Ya tergantung kesepakatan aja sih. Tapi emang umumnya kalau masih ada urusan biasanya orang agak-agak ada ini ya, ada ya retain gitu buat. Iya betul, karena kok mau jual misalnya. Orang kan beli mobil bekas biasanya maunya cepet, simpel gitu kan, dibanding mobil baru. Bahkan dibawa bayar udah selesai.
Tapi ada juga yang konsumen mau kredit kan. Nah, ini gimana nih kreditnya? Ternyata misalnya ada di PT apa gitu ya. Bisa aja kita apply juga ke mereka gitu, sekalian mumpung BPKB di sana. Nah, untuk pengambilan BPKB tuh biasanya yang lumayan cepet tuh misalnya BCA Finance ya. 1 hari ready. Tapi kalau yang lain tuh ada yang 2-3 hari setelah transfer. Baru bisa diambil diurus gitu. Nah, itu macam-macam deh. Oke, Kobil, terima kasih banyak nih informasinya. Siap. Seputar pemilikan Fortuner. Ngomong-ngomong, ada pesan nggak buat teman-teman yang baru atau minat sama Fortuner? Saat ini harganya mahal ya, harganya naik. Mungkin kalau nggak butuh-butuh amat, nggak usah beli gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya mobil gitu, maksudnya mobil lama gitu ya, hanya ada megang uang gitu ya, segera beli sih. Karena pasti ini nggak bisa diprediksi naik terus ya. Jadi misalkan estimasi kemarin tuh untuk yang 2016 anggaplah harganya 360 ya. Ini waktu belum ngelihat di market kemarin ya. Kalau naik 1 tahun 2017 biasanya perbedaannya 20 juta. Kalau 2 tahun tinggal dikali ya, selisihnya 40 juta. Tapi sekarang udah berubah semua kan, ganti harga gitu. Ganti harga. Nah, kalau kita masih punya mobil lama kita mungkin ikut juga naik. Oh ya. Jadi selisihnya tuh masih terjaga ya. Bisa ngikut ya? Bisa ngikut ya. Tapi kalau nggak ada mobilnya, ya uang kita tuh kayaknya kok nambahnya banyak banget ya. Jadi kecil ya? Jadi kecil gitu kan. Gimana gitu kan. ya. Itu aja sih. Oke, Kobil, terima kasih banyak nih informasinya. Ya. Dan teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.